Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah melihat tetangga mengonsumsi daging babi? Mungkin terdengar menakutkan, bukan? Bagaimana dengan kesehatannya? Adakah kemungkinan masih sehat, atau mungkin masih hidup? Kali ini, kita akan membahas larangan mengonsumsi daging babi. Hal ini sangat penting untuk diketahui oleh seluruh anggota keluarga yang beragama Islam. Mengapa? Karena babi adalah salah satu hewan yang diharamkan dalam ajaran Islam. Mengapa babi diharamkan? Alasan dibalik larangan ini telah disebutkan dalam Al-Quran. Terdapat beberapa dalil yang berkaitan dengan keharaman daging babi dalam Islam. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah ayat 3. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembeli dengan menyebut nama selain Allah, tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya, dan tidak pula melampaui batas maka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 115. Terdapat pula sabda Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan hamar dan hasil penjualannya, dan mengharamkan bangkai dan hasil penjualannya, serta mengharamkan babi dan hasil penjualannya. Hadis riwayat Abu Daud. Muncullah pertanyaan, mengapa babi haram dikonsumsi sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya? Sungguhlah maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala firman-Nya. Pasti ada hikmah yang terkandung di balik larangan tersebut. Semua ini merupakan ujian bagi manusia. Hewan-hewan yang dianggap jelek memiliki dampak terhadap karakter dan kebiasaan seseorang. Larangan mengonsumsi babi juga bertujuan untuk mencegah manusia meniru tabiat buruk dari hewan tersebut. Karakteristiknya yang kotor, jorok, pemalas, dan menjijikkan diharapkan tidak menjadi contoh yang diikuti oleh manusia. Bukan hanya dagingnya, tetapi juga kulit, tulang, dan minyak dari babi dianggap sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Para pakar ilmuwan dan peneliti pun telah membuktikannya, harta dan makanan yang halal dan baik akan menumbuhkan darah dan daging yang baik, demikian juga sebaliknya. Salah satunya seperti sabda Rasulullah, setan itu bisa menyusup dalam diri manusia melalui saluran darahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkait dengan hal ini, Ibn Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa darah yang mengalir seperti itu diharamkan karena dapat membangkitkan nafsu birahi dan menimbulkan kemarahan. Konsumsi berlebihan dapat menyebabkan perilaku yang melampaui batas. Saluran darah menjadi tempat mengalirnya setan dalam tubuh manusia. Makanan yang baik, daging tidak hanya berhubungan dengan aspek gizi yang baik, tetapi juga kualitas moral. Diharamkannya babi dalam Islam tidak hanya karena berdampak negatif pada kesehatan mental, tetapi juga pada kesehatan fisik. Penelitian telah menunjukkan bahwa daging babi mengandung berbagai jenis cacing yang telurnya tetap hidup meskipun dimasak. Berbagai bibit penyakit yang dibawa oleh babi, seperti cacing pita seperti Taenia solium, cacing spiral, Trichinella spiralis, cacing tambang, Ancylostoma duodenale, cacing paru seperti Paragonimus pulmonaris, cacing usus seperti Fasciolopsis busci, dan cacing Schistosoma japonicum, dapat menimbulkan risiko kesehatan jika dikonsumsi. Selain itu, adanya bakteri penyebab penyakit seperti tuberculosis, TBC, kolera, Salmonella cholerae-Suis, Brucellosis suis, serta virus seperti cacar, smallpox, dan kudis, serta parasit protozoa seperti Balantidium coli dan Toxoplasma gondii dalam daging babi juga dapat membahayakan. Penting juga dicatat bahwa penemuan tentang kesamaan DNA babi dengan manusia dapat membawa risiko penularan sifat buruk dari babi ke manusia. Beberapa sifat buruk babi, seperti kecenderungan mereka yang rakus, kotor, dan jorok,
serta kebiasaan makan bangkai dan kotorannya sendiri bahkan kotoran manusia, menjadi pertimbangan serius dalam larangan konsumsi babi. Bagaimana pandangan sahabat terhadap hal ini? Menurut sahabat, babi adalah hewan yang dikandungi dengan cacing-cacing yang bisa membahayakan manusia. Ini didapatkan dari kehidupannya yang menjijikkan, dan pola makannya yang kotor, maka babi haram untuk dikonsumsi. Babi juga sangat suka berada di tempat yang basah dan kotor. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang tidak diketahui hambanya. Itulah mengapa babi tidak memiliki leher supaya kita tak boleh menyembeli dan mengkonsumsinya. Dari semua keburukan yang ada pada babi itulah yang menjadi penyebab dan sejarah haramnya babi. Tentunya akan ada hikmah yang terkandung dalam setiap aturan Islam. Cara cerdas Muhammad Abduh dalam menjelaskan mengapa babi haram. Muhammad Abduh amatlah cerdas. Tatkala berada di Prancis, beliau ditanya rahasia Islam mengharamkan babi. Pada awalnya, mereka yang bertanya itu mendapat jawaban bahwa babi haram karena mengonsumsi sampah yang mengandung cacing pita, mikroba-mikroba, dan bakteri-bakteri lainnya. Dengan peternakan modern saat ini hal seperti itu tidak terjadi lagi. Lalu mengapa Islam tetap mengharamkan? Tanya jawab Muhammad Abduh dengan masyarakat Perancis ini disitir Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid dalam buku, Hidangan Islami, ulasan komprehensif berdasarkan syariat dan sains modern. Menurut Syekh Fauzi, mereka bertanya kepada Muhammad Abduh mengenai rahasia diharamkannya babi dalam Islam. Begini pertanyaan itu, kalian, umat Islam, mengatakan bahwa babi haram, karena ia memakan sampah yang mengandung cacing pita, mikroba-mikroba dan bakteri-bakteri lainnya. Hal itu sekarang ini sudah tidak ada. Babi diternak dalam peternakan modern, dengan kebersihan terjamin, dan proses sterilisasi yang mencukupi. Bagaimana mungkin babi-babi itu terjangkit cacing pita atau bakteri dan mikroba lainnya? Muhammad Abduh tidak langsung menjawab pertanyaan itu, dan dengan kecerdikannya beliau meminta mereka untuk menghadirkan 2 ekor ayam jantan beserta 1 ayam betina, dan 2 ekor babi jantan beserta 1 babi betina. Mengetahui hal itu, mereka bertanya, "Untuk apa semua ini?" Beliau menjawab, "Penuhi apa yang saya pinta, maka akan saya perlihatkan suatu rahasia." Mereka memenuhi apa yang beliau pinta. Kemudian beliau memerintahkan agar melepas 2 ekor ayam jantan bersama 1 ekor ayam betina dalam 1 kandang. Kedua ayam jantan itu berkelahi dan saling membunuh, untuk mendapatkan ayam betina bagi dirinya sendiri, hingga salah satu dari keduanya hampir tewas. Beliau lalu memerintahkan agar mengurung kedua ayam tersebut. Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk melepas 2 ekor babi jantan bersama dengan 1 babi betina. Kali ini mereka menyaksikan keanehan. Babi jantan yang satu membantu temannya sesama jantan untuk melaksanakan hajat seksualnya, tanpa rasa cemburu, tanpa harga diri atau keinginan untuk menjaga babi betina dari temannya. Selanjutnya beliau berkata, "Saudara-saudara, daging babi membunuh girah orang yang memakannya. Itulah yang terjadi pada kalian. Seorang lelaki dari kalian melihat istrinya bersama lelaki lain, dan membiarkannya tanpa rasa cemburu, dan seorang bapa di antara kalian melihat anak perempuannya bersama lelaki asing, dan kalian membiarkannya tanpa rasa cemburu, dan was-was, karena daging babi itu menularkan sifat-sifatnya pada orang yang memakannya." Kemudian beliau memberikan contoh yang baik sekali dalam syariat Islam. Islam mengharamkan beberapa jenis ternak dan unggas yang berkeliaran di sekitar kita, yang memakan kotorannya sendiri. Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid menjelaskan syariah memerintahkan bagi orang yang ingin menyembelih ayam, bebek atau angsa yang memakan kotorannya sendiri agar mengurungnya selama 3 hari, memberinya makan dan memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh hewan itu, hingga perutnya bersih dari kotoran-kotoran yang mengandung bakteri dan mikroba. Karena penyakit ini akan berpindah kepada manusia, tanpa diketahui dan dirasakan oleh orang yang memakannya. Itulah hukum Allah, seperti itulah hikmah Allah, ujar Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid. Ilmu pengetahuan modern telah mengungkapkan banyak penyakit yang disebabkan mengkonsumsi daging babi. Sebagian darinya disebutkan oleh Dr. Murat Hoffman, seorang Muslim Jerman, dalam bukunya, Pergolakan Pemikiran, Catatan Harian Muslim Jerman, memakan daging babi yang terjangkiti cacing babi tidak hanya berbahaya, tetapi juga dapat menyebabkan meningkatnya kandungan kolesterol dan memperlambat proses penguraian protein dalam tubuh, yang mengakibatkan kemungkinan terserang kanker usus, iritasi kulit, eksim, dan rematik.
Bukankah sudah kita ketahui, virus-virus influenza yang berbahaya hidup dan berkembang pada musim panas karena medium babi? Dr. Muhammad Abdul Khair, dalam bukunya Ijtihadat fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, menyebutkan beberapa penyakit yang disebabkan oleh daging babi. Daging babi mengandung benih-benih cacing pita dan cacing Trachenea lolipia. Cacing-cacing ini akan berpindah kepada manusia yang mengkonsumsi daging babi tersebut. Patut dicatat, hingga saat ini, generasi babi belum terbebaskan dari cacing-cacing ini. Penyakit lain yang ditularkan oleh daging babi banyak sekali, katanya. Selanjutnya Dr. Muhammad Abdul Khair menyebut sejumlah penyakit yang disebabkan mengonsumsi daging babi, seperti kolera babi yaitu, penyakit berbahaya yang disebabkan oleh virus. Lalu, keguguran nanah, yang disebabkan oleh bakteri Prosilia babi. Kulit kemerahan, yang ganas dan menahun. Penyakit pengelupasan kulit dan banyak lagi. Penelitian ilmiah modern di dua negara timur dan barat, yaitu Cina dan Swedia. Cina mayoritas penduduknya penyembah berhala, sedangkan Swedia mayoritas penduduknya sekular, menyatakan, daging babi merupakan penyebab utama kanker anus dan kolon. Persentase penderita penyakit ini di negara-negara yang penduduknya memakan babi, meningkat secara drastis. Terutama di negara-negara Eropa, dan Amerika, serta di negara-negara Asia, seperti Cina dan India. Sementara di negara-negara Islam, persentasenya amat rendah, sekitar 1/1000. Hasil penelitian ini dipublikasikan pada 1986, dalam konferensi tahunan sedunia tentang penyakit alat pencernaan, yang diadakan di Sao Paulo. Kini kita tahu betapa besar hikmah Allah mengharamkan daging dan lemak babi, ujar Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid. Pengharaman tersebut tidak hanya daging babi saja, namun juga semua makanan yang diproses dengan lemak babi, seperti beberapa jenis permen dan coklat, juga beberapa jenis roti yang bagian atasnya disiram dengan lemak babi. Sumber Kalam Sindo News. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.